Tapi tahukah Anda bahwa sumpah pocong itu merupakan tradisi lokal yang ada di Indonesia? Tradisi ini pada umumnya ditemukan di Pulau Madura dan pesisir utara Jawa Timur. Namun tak sedikit juga tradisi sumpah pocong ditemukan di daerah lain. Meskipun tidak terdapat dalam sistem hukum di Indonesia dan terkesan tidak masuk akal, namun ternyata tradisi ini masih melekat di beberapa kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu lagi dengan saudaraku bagi pecinta, penggemar sekaligus yang selalu menyimak dari channel Padepokan Wong Siliwangi beserta Padepokan Macan Kumbang. Alhamdulillah saya sekarang dengan Mas Miftah, Gus Miftah di depan saya nanti sebagai mediatornya. Dan kali ini saudaraku, tadi ada request dari ini ya, dari penggemar, dari penonton yang requestnya ini tentang mengungkap tentang sumpah pocong. Nah, ini sangat menarik. Jadi proses sumpah pocong itu secara goibnya seperti apa, biar kita sama-sama nanti bisa tahu dan mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Kita ambil isi positifnya, nanti kita gali bersama-sama dengan melakukan proses mediumisasinya. Kita juga mohon doanya dari saudaraku semuanya, semoga kita semuanya di dalam lindungannya Allah diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang lancar, yang melimpah ruah halal barokah. Kita semuanya selalu bisa membuat video yang bermanfaat, yang membuat edukasi, pelajaran, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari langsung kita mulai biar tidak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator yang ada di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi beliau sami yang tercahaya dan dirwanya. Tolong bantu saya hadirkan salah satu sosok yang mengetahui tentang terjadinya seluk-beluknya perjanjian ikatan sumpah pocong yang terkenal di tanah Jawa. Izin beliau sang yang tercahaya dan terang, saya minta dihadirkan, dimasukkan ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta agar tembak bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai dari golongan apa? Malaikat roh. Hmm? Malaikat roh.
Rob. Kenapa bisa di sini? Anda yang mengundang saya ke sini. Benar. Malaikat Rob. Tolong enggak ini. Saya protek dulu. Apabila dia berdusta, berbohong, saya minta tembus seluruh lapisan-lapisannya. Tembus semua lapisan-lapisan. Bohong otomatis dulu. Hancur. Ya, Siapa kamu? mengaku sebagai malaikat Rob katanya. Nah, emangnya kamu siapa? Baru kali ini saya ketahuan. Ya, saya juga nggak tahu. Saya juga minta sudah sama Allah. menipu jutaan manusia. Ya sudah lama berarti kamu menipu sama keturunan kamu itu. Nah itu kan ada tradisi yang dulu itu kan. Tujuan kamu apa memanggil saya? Ya kita dari golongan manusia ini juga pengen tahu lah. Ya tujuan kamu itu apa? Nah ya intinya pengen tahu tentang terjadinya proses sumpah pocong itu. Nah kalau kamu sendiri dari golongan apa? Masa tidak tahu bentuk rupaku? Ya biar penonton, maksudnya saudara kita juga tahu lah. Kalau tidak mau mengaku, tubuhnya terpotong-potong karena mengeluarkan darah. Tidak mau bicara, tidak mau mengaku, tidak mau jujur, tubuhnya dirantai malaikat. Assalamualaikum. Jangan tegas-tegas jadi orang. Jangan tegas-tegas jadi orang. Ya kasih mana yo? Kita cuma mau tanya. Kamu Yaudah, dari itu golongan apa? tugas aku. Kamu dari golongan apa? Iblis. Iblis. Punya tanduk berapa? 1 apa 2? Iblis. Tanduk Tanduk 7. 7. Astagfirullah. Nah itu kan proses sumpah pocong itu kan sudah lama terjadi. Bahkan mungkin di daerah-daerah tertentu masih ada yang melakukan ritual sumpah pocong di kalangan-kalangan tertentu juga. Ya kalau tidak percaya jangan diungkap, beres masalahnya. Ya maksudnya ini kan kita biar mengetahui secara real. Kenapa terus kamu yang datang? Kamu mengaku sebagai malaikat. Berarti selama ini orang-orang kamu tipu, kamu perdaya. Iya. Mumpung lagi ada kesempatan. Kamu tahu beliau enggak, Sang Yang Percaya Nirwana? Jangan menyebut-nyebut nama itu. Enggak, maksudnya ini. Kamu mau tahu penjelasan atau gimana, mau mengajak ribut? Iya. Intinya dijelaskan saja lah. Ayo jangan panggil-panggil nama itu. Nah, makanya biar kamu selamat. Tahu? Kan sudah tahu tugas saya. Iya. Iya, tugas kamu menyesatkan. Tugas Ya saya. kamu jelaskan segamblang-gamblangnya aja. Biar kamu nanti tidak dilempar ke neraka nanti sama beliau. Sebenarnya tuh sumpah pocong itu saya yang melakukan. Kok bisa? Kok kamu yang melakukan? Ya karena orang itu sakit hati. Dari salah satu orang Saya itu. bisik-bisiki si A, si B, si C. Itu beserta seluruh pasukanmu, rekan-rekanmu. Ya semua saya kerahkan untuk masuk ke dalam pikiran dan otaknya. Intinya saling kamu adu. Ya karena secara itu tidak ada bukti untuk menuduh. Jadi ya
saya melencengkan sedikit untuk melakukan sumpah itu. Berarti intinya orang yang saling berburuk sangka. Ya tujuan saya hanya untuk memecah belah saja. Oh seperti itu. Astagfirullahaladzim. Baru tahu. Iyalah baru tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Ini memang saya nggak tahu, saya nggak pernah melakukan itu. Buktinya Anda tahu saya bukan malaikat. Jadi saya nggak tahu. Tadi ya saya juga minta aja sama Allah agar dibuka kedoknya. Ya saya kan juga kaget. Ngapain yang masuk malaikat? Kalau saya nggak masukkan malaikat. Ya soalnya sudah ada yang tertipu gara-gara saya. Tapi kamu sangat gembira sekali apabila ada orang yang saling berselisih. Udah ratusan mahkota yang saya dapat untuk menjerumuskan orang-orang itu. Hebat dong kamu. Berarti intinya memang kamu kan iblis, tugasnya menyesatkan manusia. Ya saya lencengkan ke akidah. Orang itu kamu buat selisih, dendam, saling berburuk sangka. Tapi di dalam ritual sumpah pocong itu kan ya bukan orang-orang tersebut, bahkan para kiainya juga saya tipu. masa Ya kan itu ada kiainya yang menengahi. masa seperti itu. Kok bisa? Gimana? Bukankah ajaran kamu dilarang sumpah sembarangan atau menyebut nama Tuhanmu, mengatasnamakan Tuhanmu? Bahkan masalah-masalah sepele itu jadikan masalah besar. Tuhanmu. Kalau yang di dalam ritual sumpah pocong tersebut kan Kalian lupa rata-rata dipegang akan dengan ujian, orang ahlinya. akan ujian. Bukankah barang kalian dicuri atau kalian difitnah itu ujian? Kenapa Anda tidak terima? Bahkan tidak terima sampai melakukan sumpah itu. Kalian telah terjebak. Ya, Mudah sekali. ini kan juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kalau nggak gini kan kita juga nggak tahu. Nah itu yang melakukan seperti itu kadang orang-orang tertentu loh. Yang Anda bilang tadi loh, kiai. Ya coba aja dilihat. Bahkan setelah dipocong keduanya, disumpah di atas Al-Quran. Apa kamu nggak kepanasan dengan Al-Quran tersebut? Tidak. Tidak lari, tidak takut dengan Al-Quran tersebut? Itu kan Tidak sedikit kalamullah pun lah gentar. itu kalamullah loh, itu dari Allah loh, Al-Quran itu. Saya hanya takut kepada orang-orang beriman. Ya bukankah yang melakukan proses tersebut adalah juga orang-orang yang beriman? Kelihatannya beriman. Kitabmu kau jadikan senjata untuk menghakimi seseorang. Bukankah itu suatu penuntun untuk jalan hidup sampai di surga? Kenapa engkau terapkan di duniawi karena nafsu, karena amarahmu? Tidak masuk akal. Astagfirullahaladzim. Saudaraku semuanya, kita ambil banyak hikmah dan pelajarannya. Manusia memang sudah diprediksi akan menghancurkan bumi ini sendiri. Ya, sama tipu daya dari golonganku sudah tidak berdaya. Nah ini saya mau tanya, gantian tanya ya. Dalam proses tersebut kan saling mengucap janji atau sumpah. Apabila berbohong nanti akan meninggal salah satunya.
yang benar nanti akan kelihatan benarnya, yang salah nanti akan meninggal. Nah, di dalam proses itu bagaimana? Karena ritual itu yang dilakukan tidak ada sedikit pun malaikat yang menjadi saksi, makanya saya bisa masuk ke situ. Dan apabila itu terjadi, ada satu pihak yang meninggal, itu pun ruh dan sukmanya saya tawan semuanya, seakan-akan orang itu bersalah. Begitu, karena dia meyakini sumpah pocong itu jalur alternatif untuk menyelesaikan masalah. Kenapa enggak dua-duanya kamu ambil? Kenapa harus salah satu? Karena kalau saya dua-duanya saya ambil, orang-orang tidak akan meyakini tradisi itu. Astagfirullah. Jadi kamu sangat licik sekali ya. Sangat rapi. Sangat rapi. Berarti orang-orang yang meninggal itu ketika setelah sumpah pocong itu hanya trik kamu. Iya. Dan rusukmanya kamu bawa. Saya bawa semuanya. Tapi di dalam kejadiannya itu kadang ada yang mengalami kecelakaan, ada yang tiba-tiba sakit, mati, meninggal. Ya, karena roda sukmanya sudah tidak utuh lagi. Tinggal antek-antek pasukan-pasukan saya masuk ke dalam jasadnya. Jadi, dan skenarionya saya bikin seperti itu. Jadi rusukmanya kamu bawa, terus antek-antek kamu masuk ke dalam jasadnya Ya, orang itu. saya bikin bingung, gelisah. Itu bagi yang nanti kamu celakakan, yang akan mati tadi. Terus untuk yang masih hidup, kamu apakan? Yang masih hidup, saya buat hatinya merasa benar, membanggakan dirinya, dan mengakui kalau perkataannya itu benar. Berarti kamu buat orang itu merasa benar. Loh, ini loh, kalau saya benar, buktinya dia celaka. Tapi pertanyaannya, pasti di dalam setiap masalah itu memang benar salah itu kan ukuran manusia. Tapi kebenarannya hak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti ada yang salah satu condong di dalam kebenaran dan satunya condong agak sedikit salah. Itu karena di dalam dua belah pihak itu tidak ada saling mengalah. Yang satunya merasa benar, yang satunya tidak merasa salah. Itu mudah meracuni pikiran dan otaknya. Kecuali salah satunya ada yang satu sudah mengikhlaskan saja. Itu jadi baru dia seperti itu. selamat. Iya, karena otaknya sudah terbaca pikirannya. Jadi intinya harus ada yang satunya mengalah. Ya, karena itu karena suatu ujian masing-masing pada orang tersebut. Kenapa tidak terima? Bukan masalah salah benarnya ya. Katanya kebenaran itu milik Tuhan. Iya, milik Allah Subhanahu wa bukan taala. manusia. Iya. Bodohnya manusia seperti itu. Terus apalagi? Contoh. Saya kasih contoh aja. Ada orang yang menyumpahi sumpah serapah, itu dikiranya mulutnya dan kebenarannya itu mewakili suatu kebenaran, padahal tidak. Oh, berarti kalau ada orang yang menyumpah, katakan kamu nanti jatuh, nanti kamu sakit, nanti kamu kecelakaan, nanti Ya, buktinya sama itu. sama, itu saya yang bekerja. Oh, iblis-iblis yang Ya, bekerja. karena malaikat tidak bisa seperti itu. Malaikat itu kebaikan tidak akan menjerumuskan orang dan apabila atau mematikan orang tersebut. Dia mau ngaku semua karena takut. Ya, banyak sekarang merasa orangnya terdolimi, dia melakukan sumpah itu. Nah, kamu ini kok jujur sekali kok bicara apa adanya, ini kenapa ini? Ya, saya hanya bicara dengan kamu saja. Tapi ini
Banyak pelajarannya loh untuk kita semua. Biarkan nanti telinganya saya tutup, pikirannya saya tutup. Bisa akan lupa. Bisa seperti itu? Bisa, lihat saja. Astagfirullah, ya janganlah. Ya, semoga ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya untuk hidayah kita semua. Ya kalau sekarang umatnya kalau Rasulullah. lihat ini mereka sadar, tapi besok-besok dia akan mengalami masalah. Tidak akan tahu. Karena dia sudah terenggali dengan nafsunya sendiri. Saya hanya menumpangi. Tapi masih ada nggak ya kejadian sumpah pocong? Masih ada. Masih ada ya. Jadi intinya kita jangan gampang-gampang untuk melakukan sumpah. Ya intinya kita harus saling mengalah dengan sesama, dengan orang lain ataupun saudara kita pun, dengan sanak famili atau orang lain, teman dekat kita atau siapa. Kamu mau tunduk tidak dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Tidak mau tunduk, jangan paksa saya. Kenapa? Nanti kamu akan membuat ulah-ulah seperti itu lagi nanti. Saya hanya melakukan perintah kepada Azazil. Ya nanti biar nggak ada. Jangan bedakan saya sama iblis-iblis yang lain. Iblis-iblis pengkhianat. Saya iblis yang setia. Setia sampai akhir. Iya, maksudnya kita kan juga menghadirkan kamu ini supaya ingat bahwa Anda jangan memaksa. Karena nanti kalau iblis-iblis kamu paksa muslimkan, orang-orang akan malas beribadah. ya enggak lah. Ini saya mau ngomong. Ini ya juga tujuannya kan biar tidak ada terjadi sumpah pocong lagi gitu loh maksudnya. Biarkan. Biarkan saja. Bukan tugasnya iblis seperti itu. Ya, itu coba sudah diizinkan. Ya semuanya diizinkan lah sama Allah. Ya sama-sama lah. Kamu kan bekerja seperti itu, saya juga bekerjanya seperti ini. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning. Semua perjanjian dengan iblis-iblis yang ada di atasnya, dengan panglimanya semua putus. Dan seluruh iblis-iblis yang di dalam pengaruh, yang mempengaruhi orang-orang yang melakukan sumpah pocong, semuanya tunduk semuanya dengan Sang Hyang Nur Cahyaning. Apabila tidak mau tunduk, otomatis tubuhnya terlempar ke neraka jahanam. Ya Allah, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Biar gak ada yang bisik-bisiki lagi. Biar bumi ini juga adem. Percuma kamu Islamkan atau tundukkan saya. Azazil akan mencetak iblis baru yang untuk menyelesaikan orang. Ya itulah urusan belakang itu. Biarlah mencetak namanya. Ya biarlah punya cetakan sendiri. Semua kan yang punya jalan sendiri-sendiri. Ya saya juga gak maksa kamu. Kalau kamu nggak mau tunduk dengan beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, ya terlempar ke neraka nanti. Tugas saya belum selesai. Iya pastilah tugasnya belum selesai. Kamu belum. Saya tahu tempat saya ada di neraka. Kamu belum masuk neraka. Tapi tugas saya belum selesai. Iyalah kamu belum selesai karena belum ke neraka. Kamu kan matinya nanti kalau sudah kiamat. Belum. Belum. Terus kadang ada yang melakukan ritual minum air sumur untuk juga melakukan seperti sumpah pocong, mengungkap kebenaran. Apa itu juga dari kinerjamu semua beserta teman-temanmu itu? Itu. Itu. Itulah jin, tapi ilmunya dari iblis. Dari kamu juga? Ya, saya juga punya anak buah dari golongan jin. Berarti intinya ritual-ritual seperti itu juga tidak pantas dilakukan kalau yang
selama ini ternyata yang membantu kamu. Ya kita baru tahu lah seperti ini. Iya, dikiranya azab dari Tuhan. Gimana, kamu mau tunduk enggak dengan beliau? Nanti saya bisa diburu Azazil. Saya tidak mau. Nanti dilindungi nanti. Kalau nggak mau tunduk ya langsung terlempar ke neraka sekarang. Mau? Jangan paksa saya. Assalamualaikum dengan izin beliau sang. Kalau akan coba dengan izin beliau. Kalau iblis ini yang di depan sana yang di dalam tubuhnya mediator seluruhnya terikat semua. Diikat semuanya menjadi satu, melempar sekarang juga ke neraka jahanam. Bawah semuanya. Ikat menjadi satu, melempar ke neraka jahanam. Kunci sampai hari kiamat. Apaan ini? Allah. Ikat, melempar ke neraka jahanam sekarang juga. Ya Alfi sallallahu alaihi wasallam. Seret keluarkan dari tubuhnya mediator. Keluarkan sekarang juga dari tubuhnya Tidak mediator. akan bisa kamu. Keluarkan. Seret keluarkan. Pasti akan bibit-bibit baru. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan seluruhnya, semuanya, iblis-iblis yang ada di dalam tubuhnya mediator, dan kembalikan semua rusuknya. Semua yang diburukkan energi negatif dan sisa-sisanya, semua efek-efeknya seluruhnya buang semuanya, dibersihkan seluruhnya. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saudaraku semuanya, karena ini kejadian sudah terlalu lama juga. Mungkin dari sebagian daerah masih ada yang melakukan proses ritual sumpah pocong, dan untuk tempatnya sendiri tidak perlu kami sebutkan. Intinya kita ambil hikmah dan pelajarannya di dalam proses mediumisasi tadi, bahwa untuk yang awal pertama tadi dia mengaku sebagai malaikat Rob katanya. Makanya saya kaget. Saya kan bukan menarik malaikat, tapi kok yang masuk malaikat gitu. Ternyata yang masuk iblis malahan. Ya itu, iblis intinya akan memecah belah kita, akan mengadu kita, mengadu domba, terus membuat saling menjelekkan di dalam amarah, merasa dirinya benar, saling benar. Jadi kita ambil banyak pelajaran seperti itu. Jadi intinya kita harus selalu mengalah, sabar, dan kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita ini ambil pelajaran sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak sampai melakukan proses seperti itu, proses sumpah pocong maksudnya. Ya, yang saya tangkap pribadi tadi dari mediumisasi, intinya bukan masalah benar apa tidak di dalam proses sumpah pocong itu, tapi dirinya masing-masing dari dua orang tersebut yang melakukan proses sumpah pocong adalah saling merasa benar. Nah ini, merasa benar ini adalah sifatnya iblis. Ya. Nah, dari situlah makanya iblis akhirnya malah ikut andil dalam proses tersebut. Jadi intinya ada yang satu dirugikan, katakan dibawa sama mereka, yang satunya juga dirugikan tapi dibuat merasa bangga. Merasa bangganya dia merasa benar, paling benar, dan perkataannya benar, tingkah lakunya yang paling benar. Nah itulah akhirnya nanti dia bisa semena-mena. Alhamdulillah min dzalik. Intinya seperti itu, kita ambil wawasan yang luas, pikiran kita yang positif, kita ambil sisi positifnya, kita ambil hikmah pelajaran yang baik untuk menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Al-Qur'an adalah pedoman kita di dunia untuk menerang kita, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, dan kita harus tetap selalu dzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bersolawat, kita memohon syafaat dari Rasulullah agar kita selamat di dunia sampai di surga nanti.
Semoga kita semuanya selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami dari Padepokan Wong Siliwangi beserta Gus Miftah dari Padepokan Macan Kumbang. Nanti untuk videonya yang panjang, monggo disimak dari awal sampai akhir biar tidak salah paham. Nanti ditampilkan, ditayangkan di channel Padepokan Macan Kumbang. Sekian saudaraku semuanya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.